Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kawan Imanmu. Berganti lagi hostnya. 3 episode dengan 2 host yang berbeda. Dengan selang-seling. Tapi ya alhamdulillah. Kenapa? Dengan narasumber yang masih sama. Jadi ini podcast berbeda. Ini agak terbalik ya. Malah terbalik. Biasanya narasumbernya yang ganti-ganti. Kalau ini hostnya yang berganti-ganti. Luar biasa. Ternyata narasumber lebih istiqomah daripada hostnya. Ya, kita seperti biasa ditemani oleh Bang Urai. Yes. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anak istri sehat. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang menyaksikan juga sehat ya. Semuanya. Amin. Dimudahkan rezekinya dan dilapangkan segalanya. Amin. 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 Untuk kali ini tema kita kayaknya nyambung dari episode sebelumnya, yaitu akan membahas tentang Palestina, 100 hari Palestina. Apa kabar saudara kita di sana? Kayaknya harus langsung nanya nih. Ya, daripada berlama-lama. Bang ya. Ya. Ini melihat fenomena Palestina, Bang, kayaknya udah 100 hari, bahkan lebih sih sebenarnya dari 100 hari. Lebih. Cuman kan yang saat ini 100 hari ini tuk nggak berhenti tuh. Itu gimana melihatnya? Apalagi di postingan-postingan saat ini tuh lebih sering orang lihat, akhirnya kalau misalnya orang dikasih kopi susu terus itu kayak bosan gitu minum kopi susu. Nah, ini gimana ini biar Palestina itu terus menggebu-gebu gitu di dada, Bang? Ya, alhamdulillah ya. Jadi yang pertama terima kasih karena masih mempercayakan saya sebagai narasumber. Alhamdulillah. Gak ada yang lain, Masya Allah. Kenapa dibahas? Saya tadi menghindari kalimat itu. Baik, oke. Yang pertama terima kasih karena udah mempercayakan saya sebagai narasumber. Yang kedua terima kasih karena masih sudi mengangkat isu tentang Palestina. Karena emang benar kalau katanya Mas Fajar tadi, kalau kayak orang disuguhin kopi susu terus-terusan lama-lama bosan. Kita bisa melihat di mana sosial media kita hari ini, dulu kawan-kawan kita yang selalu getol menyuarakan tentang Palestina mulai turun, ya. Kalau saya sama kawan-kawan di Nyepam Community berazam memang kalau bisa kita posting tentang Palestina minimal 1 kali dalam 1 hari. Ya, 1 kali dalam 1 hari. Kita azamkan itu supaya tidak kita lupakan saudara-saudara kita. Nah, kemudian kalau dibilang 100 hari, bisa iya, bisa enggak. 100 harinya itu episode Tufanul Aqsa sebenarnya. Karena kalau kita sepakati ya, kayak waktu di podcast sebelumnya, ini kan perjalanan panjang sejak 1946. 46, ya. 48 mereka memerdekakan diri kan, dimerdekakan sama Inggris, itu udah bahas, itu udah panjang sekali dari 48 sampai detik ini. Tapi season yang terakhir nih, itu adalah 100 hari kurang lebih. Ya, jadi kalau ditanya tentang itu ya jawaban saya di sini sebenarnya kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita jadikan kondisi Palestina hari ini sebagai apa? Dijadikan sebagai apa? Sebagai sarana kita untuk memperkuat ukhuwah kah? Atau saling berdebat? Ya kan? Karena ada yang ribut nih, dan masih ada yang ribut sampai sekarang. Masih banyak. Ya. Kemudian yang kedua, kita mau jadikan kondisi Palestina hari ini sebagai apa? Sebagai pelajaran untuk supaya kita Muslim Indonesia bisa mengambil hikmah daripadanya, atau cuma sekedar isu dengan kalimat negeri sendiri aja belum kuat, apalagi kenapa mesti ngurusin orang lain gitu. Dan ini sebenarnya kita momen, apalagi dengan seruan boykot misalnya, seruan untuk senantiasa donasi dan doa. Itu kita bisa jadikan momen, kita mau jadikan diri kita dan amal-amal kita ke depannya sibuk dengan pribadi atau mulai terbiasa memperhatikan kanan kiri. Seperti itu. Jadi kondisinya seperti itu. Yang pengen saya tegaskan di sini adalah ya jangan berhenti dan jangan capek lah nge-share soal Palestina. Ya, rasanya 1 hari 1 postingan nggak berat kok. Insya Allah lah 1 hari. Saya rasanya kalau curhat di sosial media 1 hari 10 slide masih bisa. Tapi kalau nge-share 1 kali tentang Palestina masa berat sih? Gitu. Kayak gitu. Menekan Palestina kok berat banget. Emang kita nih kadang-kadang takutnya sama Jew leaders. Nah, betul. Jadi jangan sampai syirik cuma karena Jew leaders ya. Masya Allah. Takutnya sama Allah. Habiskan takut kita sama Allah, nanti Allah akan jadikan makhluk Allah
segan sama kita. Masya Itu Allah. aja sih sebenarnya. Quotes of hari ini yang pertama. Itu kata-kata Ustaz dari Sulaiman. Oh, Masya Allah. Saya kutip. Oke, nah bagaimana pandangan Islam terhadap konflik di Palestina sendiri? Baik, Bang. Kalau ditanya pandangan Islam, sebenarnya sudah cukup sering dan cukup banyak ustadz yang membahas. Ulama kita juga sering mengingatkan bahwa memang Syam, bumi Syam, termasuk Palestina di dalamnya, adalah panggung besar untuk peristiwa akhir zaman. Jadi bahkan memang dalam hadis-hadis itu banyak sekali menjelaskan tentang keutamaan negeri Syam dan bagaimana negeri Syam nanti akan menjadi tempat peristiwa-peristiwa besar di akhir zaman. Bagaimana Imam Mahdi nanti menghimpun kekuatan di negeri Syam. Siapa yang memerangi Imam Mahdi pertama kali? Ya, ternyata yang memerangi Imam Mahdi pertama kali bukan Dajjal, tapi Arab. Arab. Hadisnya begitu. Maka ketika hari ini Arab secara kenegaraan ya, kalau secara individu saya yakin banyak orang baik di sana yang donasi juga banyak. Tapi secara kenegaraan kenapa Arab dalam tanda kutip terlihat tutup mata? Ya saya nggak kaget lagi karena memang pertandanya dari hadis sudah ada. Ya, ini bukan menghina Arab Saudi, tidak. Kita bicara korelasi antara hadis dengan kenyataan gitu. Yang terjadi, Bang ya. Jadi memang pandangan Islam kita sudah dipersiapkan soal itu. Makanya saya pesankan sama kawan-kawan di Nyepam. Sekarang saya pesankan di sini, cobalah kaji surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr surah 59 itu dijelaskan adalah surah Bani Nadir. Surah pengusiran kaum Yahudi Bani Nadir dari Madinah. Di situ karakteristik orang Yahudi ada dan karakteristik orang Muslim yang bisa menaklukkan hegemoni Yahudi juga ada di situ. Nah, kita pelajari di situ bagaimana orang Yahudi itu kalau berperang, kemampuan mereka membuat propaganda itu ada di sana. Di surah Al-Hasyr. Dan itu Allah perlihatkan kenyataan hari ini sesuai dengan apa yang ada dalam Quran di surah Al-Hasyr itu. Kalau selama ini kita ngerasa taklim kita kaji Quran nggak ngelihat fakta, ini udah ada nih. Saya kasih spoiler, saya dapat dari ulama bahwa hari ini adalah masa yang sangat tepat untuk mengkaji surah Al-Hasyr. Nah, di situ Islam memandang konfliknya bukan konflik, emang peperangan antara hak dan batil akan selalu ada. Ya, akan selalu ada. Dan ketika peperangan antara hak dan batil, bahkan umat Islam pun ada yang saling tidak mau bantu. Nah, itu saling tidak mau bantu. Nah, ini kan momen buat kita untuk mendewasakan. Masihkah kita enggan saling membantu cuma gara-gara perbedaan-perbedaan teknis ya yang tidak substansi sama sekali gitu. Nah, itu gimana ya? Sedih gitu. Makanya kan dari tahun-tahun kemarin kita komunitas selalu menggalakkan yang namanya kolaborasi. Kita tunjukkan kepada dunia, kita bisa bergandeng tangan kok walaupun kita berbeda. Ya. Karena memang syarat untuk bersatu adalah siap untuk berbeda. Nah, sebagai saudara-saudara di sana yang 100 hari saat ini berperang, apalagi juga Al-Hasyr ya, kita berarti teman-teman di penonton setia ini balik kapan mengaji harus melihat pertama Al-Hasyr, tugasnya surah Al-Hasyr, apa isinya dikaji. Nah, pesan moral tadi terkait masalah nge-share, ya banyak orang yang berat untuk nge-share, bahkan mungkin penonton kita, bahkan mungkin ada mungkin kita sendiri di sini, mungkin saya sendiri bisa jadi mungkin sehari belum tentu nge-share, belum tentu nge-share. Nah, makanya gimana, apa pesan moral yang sebenarnya harus kita berikan kepada diri sendiri bahwa gimana caranya kita membantu saudara-saudara kita di sana yang jauh, karena kalau kita bantu tenaga mungkin belum bisa. Nah, apa gitu pesan moralnya? Jadi gini, kalau tentang hal itu bahasa saya gini, kita kedepankan pendekatan persaudaraan. Ya, yang namanya saudara itu setidaknya saling mengabari atau saling mengabarkan. Ambil contoh gampang lah. Misalnya Fajar, naudzubillah min dzalik ya. Misalnya Fajar si Fulan. Opnam ya. Misalnya sampean kamu opnam nih. Saudara kandungmu yang hidup satu rumah nggak pernah jenguk, tersinggung nggak? Tersinggung banget, kok nggak datang. Betul ya? Iya. Tapi kalau saudaramu yang di luar kota nggak jenguk, wajar dong. Wajar di luar kota. Ada uzur tapi mungkin. Ternyata walaupun dia di luar kota, dia sering ngasih kabar updatean Fajar nih di grup keluarga. Seneng nggak? Senang. Nah, kalau kita balik posisinya kan kita begitu nih posisinya. Kalau saudara-saudara kita di Palestina lagi menderita, kita ngakunya saudara, ngakunya sama-sama umat Nabi Muhammad SAW, ngakunya sama-sama hamba Allah, sama-sama umat Islam, tapi saling mengabarkan. Gak usah saling mengabari karena kita nggak ngerti bahasa mereka juga belum ngerti bahasa kita. Saling mengabarkan, si Fulan sekarang begini loh, saudara-saudara kita sekarang begini loh. Itu aja kita males. Masa masih mau ngaku saudara sih? Gampang berpikirnya seperti itu. Berarti gitu ya.
Misalnya contoh lah, atau gampang beginilah. Misalnya ada di antara kita yang bannya bocor. Kita update story. Kita berharap saudara-saudara kita satu komunitas minimal nanya, di mana bang? Iya kan? Masih kah bang? Sudah ketemu bengkel apa belum? Perlu saya OTW kah bang? Kan gitu. Perlu bantuin dorong kah? Iya kan? Ya. Tapi kadang-kadang kita yang dikasih kabar, saking malesnya, ngucap aja pakai stiker. Iya, banyak sekarang yang seperti Betul itu. nggak? Iya. Stiker doang. Iya, stiker. Nah, OTW. Betul. Ya udah gitu. Gitu. Iya. Atau bahkan begitu dapat kabar langsung di skip, langsung matikan HP atau matikan paket data. Jadi kalau ditanya kenapa, aku nggak tahu ya, aku matikan paket data gitu. Atau cuma lihat dari notifikasi aja. Iya. Oh ya, ntar Gitu aja. kan? Gitu ya, paham? Iya. Sering gue kayak gitu. Itu jadi ini momen buat kita untuk mengupgrade level persaudaraan kita ke level yang lebih tinggi. Gitu. Ya jadikan itulah mumpung kita belajar gitu ya. Dan itu untuk mengasah kepekaan. Insya Allah kalau kita belajar peduli sama saudara-saudara yang jauh, nanti kita akan peduli juga sama tetangga yang dekat. Ingat loh kata Nabi SAW, yang namanya tetangga itu apa? 40 rumah ke depan, belakang, kanan kiri. 40. Lumayan 40. Lumayan banyak tuh. Banyak banget. Bahkan sebagian ulama itu mengingatkan, kalau Anda mau berangkat haji, Anda mau berangkat umroh, pastikan dulu 40 rumah depan, belakang, kanan, kiri Anda tuh nggak ada yang kelaparan. Sampai begitu. Coba. Saking Karena memang terjaga, adab dan akhlak Islam itu begitu luar biasa. Nah ini momen kita untuk meningkatkan kualitas adab kita kepada saudara, akhlak kita kepada saudara. Ya, jangan males lah cuma nge-share. Kita nggak bikin artikel kok, nge-share doang. Nge-share doang. Yang sudah ada. Iya, ustaz-ustaz kita banyak kan, Ustaz Salim misalnya, Ustaz Hilmi. Iya. Ya ustaz-ustaz kita banyak, tinggal share, tinggal ketik tanda pesawat kalau di mana di Instagram kan. Itu apa repotnya sih? Ternyata. Gitu. Jadi tinggal nge-share aja, bantu saudara. Mulai penuh ruangan ini. Iya, sama muka-muka jomblo. Ini kita lagi di lantai 2 meracik kopi. Iya, Meracik kopi. Dikasih pinjem fasilitas sih sama Alhamdulillah, terima kasih buat meracik kopi. Bang Iwan. Kopinya enak, tempatnya nyaman. Masya Allah. Luar biasa. Nah, itu. Dan ternyata peduli sama dakwah. Peduli banget sama dakwah. Tuh. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di sini tentang dakwah. Nah, perjalanan tentang sejarah umat Islam dalam menghadapi cobaan dan konflik. Waduh, Gimana itu, Bang? baik. Ini kayaknya berat ini. Ini berat. Jadi gini, pertama-tama yang harus saya tegaskan sekali lagi ya, ini bukan konflik. Oke. Ini perang. Perang, genosida. Iya. Tapi kalau lebih cenderung malah genosida. Karena perang itu militer lawan militer. Ya? Militer lawan militer. Ini kan militer lawan sipil. Lawan sipil. Komunitas. Iya. Sorry ya. Hamas menyerang IDF. Iya. Menyerang tentara. Iya. Tapi IOF menyerang sipil. Iya. Beda kasusnya. Beda. Ya. Gitu loh. Beda kasusnya. Sipil. Jadi sangat luar biasa. Korbannya rata-rata wanita dan anak-anak tuh. Wanita anak-anak. Iya toh? Bukan orang yang Bukan tentara kan? bersenjata juga. Iya kan? Iya. Nah, itu. Jadi harus dipahami dulu. Kemudian bagaimana sejarahnya? Panjang lah kalau sejarah. Dari dulu sejarah umat Islam itu pasti perang. Ada peperangan. Dimulai dari perselisihan, perseteruan antara Adam dengan iblis. Iya. Iya kan? Awal-awal mulanya. Kemudian para nabi dengan kaumnya masing-masing. Iya. Kemudian anaknya Nabi Adam dengan saudaranya, saudara sendiri. ya kan? Ya. Kemudian Nabi Ibrahim dengan Namrud. Nabi Musa dengan Firaun. Ya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan abu-abu yang abu-abu itu. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu luar biasa pada waktu di Madinah. Beliau masih menghadapi tekanan dari kafir Makkah, dipimpin Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Ya. Kemudian di Makkah itu ada orang Yahudi. Di Madinah itu ada orang Yahudi. Ya. 4 suku, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Khaybar. 4 suku. Dan di antara itu masih ada orang munafik, orang-orang Islam yang lebih pro dengan orang-orang kafir, orang-orang Islam yang lebih pro dengan musuh-musuh Islam. Ya. Dari situ kita bisa belajar, dan itu cukup banyak referensi yang bisa membuat kita melek. Kondisi seperti ini sederhana saja sebenarnya. Jadi belajarlah dari Quran. Termasuk tadi saya bilang surah Al-Hasyr. Di situ cukup lengkap. Itu cukup lengkap. Berarti memang sudah ada dari. Allah udah kasih blueprint buat kita. Iya. Sudah ada blueprint buat kita untuk kita bisa praktekkan. Ya. Bahkan kalau ulama tuh simpel aja. Kalau mau lihat di sebuah negeri ada Yahudi apa enggak, lihat aja ada Syiahnya apa enggak.
Kalau ada Syiah di negeri itu, Ya. pasti ada Yahudinya. Dan kalau ada Yahudi di situ, maka pasti ada orang munafik yang membela kepentingan mereka untuk merusak umat Islam. Pasti sudah. Nah, terbukti sih. Wah, ya itu. Terbukti banget sih. Nah, itu kan di kejadian di sana begitu kan. Iya. Bahkan dalam kondisi Palestina hari ini, dalam tanda kutip yang dicitrakan oleh media adalah yang rata-rata membantu justru orang Syiah. Sunni malah nggak bantu. Iya. Iya kan? Betul. Sunni adalah mengecam keras. Iya. Yang bantu ngerudal malah Syiah. Iya. Ini kan momen nih, sama-sama momen mereka, momen buat Syiah untuk mencari simpati di mata Iya. internasional bahwa ternyata Sunni dan Syiah bersaudara katanya. Iya. Dan sekali lagi sampai seperti saya ulang tadi, momen juga untuk kita meningkatkan kualitas persaudaraan kita. Harusnya kita malu dong. Yang orang Sunni masa yang bantu orang Syiah. Iya. Kan begitu. Nah, jadi konflik itu panjang, sejarahnya selalu ada di setiap zaman. Bukan barang baru, dan sampai akhir zaman nanti Imam Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal. Nanti Imam Mahdi akan dibantu oleh Nabi Isa. Setelah Dajjal selesai, baru mereka berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Iya. Setelah itu Islam akan berjaya sekali lagi. Kemudian kiamat. Bahkan ada yang tidak mau bantu Palestina dengan alasan apa? Kalau Palestina dibantu dan merdeka, nanti kita kiamat. Oh, nggak ngebantu itu biar nggak cepet kiamat. Wah, kebanyakan Allah dosa Allah, ini. nah, mungkin kebanyakan Banyakan dosa. dosa ini. Kalau buat saya pribadi, kiamat itu apapun yang terjadi, mau kita bantu siapa, tetap akan datang. Mau kamu bantu Yahudi juga datang kiamatnya, gak usah khawatir lah. Pasti. Iya. Gitu. Kiamat itu seperti matahari yang terbit dari timur, pasti akan datang, entah kapan. Tapi ini ada yang lagi viral banget nih kemarin masalah Afrika Selatan yang Menyeret mereka ke Menyeret. persidangan internasional, Iya, mahkamah itu internasional. gimana pandangannya? Baik. Kalau ditanya tentang itu, maka sudah cukup banyak ulama yang menjelaskan bahwa sudah lama Israel itu tidak peduli sama kebijakan PBB. Oke. Ya, karena isinya PBB koalisinya semua. Orang-orangnya juga. Iya. Ya. Jadi hampir tiada guna dalam tanda kutip. Saya bukan mengajarkan pesimis ya. Saya mengajak kita melihat kenyataan. Kita melihat fakta. Ya. Bahwa faktanya adalah memang isinya orang-orang yang membiarkan atau malah memberikan dukungan penuh. Lihat kan di cuplikan-cuplikan konferensi persnya atau cuplikan-cuplikan mahkamah internasional sidangnya, dengan tidak tahu malunya mereka mengatakan kami tidak membunuh warga Palestina kok. Iya. Yang kami bunuh Hamas. Hamas. Padahal Padahal yang kami ditanya loh, itu yang bayi berapa ratus berapa ribu itu gimana? Itu Pak? Hamas, cek, itu dikit peluru Hamas. itu peluru nyasar bilang. Namanya perang nggak mungkin Iya. nggak mungkin korban bisa dihindari. 24.000 ya. yang tewas, 24.000, lebih dari separuh adalah wanita dan anak-anak. Iya. Ya. Dan mereka menggembar-gemborkan diri, IDF dan IOF itu adalah, ingat bacanya IDF, IOF, karena itu ejaan dalam bahasa Inggris. Kita harus membaca dengan bahasa Inggris. Oh iya, Jangan ngomongnya sampai IDF. IOF. Salah. Oh iya, betul. Terus saya ngasih tahu Betul, ini. memang betul. Biar kita paham bahwa ini ejaan bahasa Dan Inggris. kita menghormati bahasa mereka. Iya, betul. Jangan kita baca pakai dialek kita. Iya, dialek kita salah. yang salah kan. IDF dan IOF itu kan dibilang membunuh anak-anak. Enggak. Itu Iya. peperangan nggak bisa terhindar dari kok namanya peluru nyasar. Ya, Sangat-sangat tidak tahu malu. karena mereka di situ akhirnya ya Iya. nembakkan ke sana, nyasar ke Dan dibilang, warga sipil. Kami juga dibunuh oleh Hamas. Mana? Enggak ada. Gitu. Itu ya. Jadi itu yang banyak dijelaskan. Tapi banyak juga ustadz kita yang berkorespondensi sama orang Gaza langsung. Ya, berkorespondensi, dan memang hari ini Yahudi tertekan. Setiap hari selalu ada pasukan yang bunuh diri. Iya. Karena stres menghadapi peperangan. Setiap hari selalu ada pasukan yang minta pulang. Karena stres menghadapi kondisi seperti itu. Makanya sangat luar biasa. Jadi saya selalu berdoa lah, semoga nanti pekik takbir Idul Fitri adalah pekik takbir kemenangan Gaza. Amin. Amin. Doa kita semua. Amin. Amin. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus ya. Nah, Tapi iya. hitung-hitungan kayaknya nanti Idul Fitri deh. Idul Fitri, insyaallah. Cuman ini, Bang, kan biasanya timbul tenggelam tuh Palestina. Bersama Ya kan? bersama kondisi. Biasanya kondisi muncul, habis itu cooling down lah ibaratnya gitu, habis Iya. itu muncul lagi, cooling down Betul. lagi. Itu gimana biar kita giroh semangat kita itu terus muncul gitu. Ya, gimana ya? Kalau dikatakan seperti itu, kita kan memang hidup dalam tanda kutip nggak cuma ngurusin satu perkara. Ya, betul. Tadi sempat ngobrol sebelum acara mulai, banyak orang yang pejuang dakwah lah, luar biasa. Setelah nikah, beralih profesi jadi pejuang nafkah. Ya. Lupa dengan dakwah.
Ya, kalau dulu dakwah dikedepankan, diutamakan, sekarang dakwah bisa dikesampingkan. Karena ternyata jihad yang sebenarnya adalah memberi makan anak istri, katanya begitu. Nggak tahu dalil dari mana. Kasih ngebul dulu di rumah, Iya kan? baru bisa keluar ya. Padahal kita kerja nggak kerja, rezeki datang sebenarnya. Cuman kita mau menjemput dengan keberkahan atau tidak, itu poinnya. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, bukti nyata saja tadi masalah aktivis dakwah. Atau yang bukti kedua, ketika kita lagi banyak menyerukan, memberitakan tentang Palestina, kemudian kita menyerukan boykot, menyerukan untuk berhenti memperkaya orang-orang Zionis Yahudi. Kemudian di Indonesia harus menghadapi gelaran besar yaitu pemilu nanti Februari. Ya. Hari ini tenggelam berita Palestina karena memang banyak euforia pemilu. Saya tidak menyalahkan. Betul. Ya, kalau memang namanya akun-akun sosial media, mereka punya pribadi itu berhak, personal itu berhak memberitakan apa yang ingin mereka beritakan. Ya. Nah, yang saya ingatkan kepada kita yang berjuang di jalan dakwah, jangan pernah lupakan saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Kenapa kita mudah turun semangat dalam memposting sesuatu atau mudah turun semangat dalam beramal soleh? Karena terlalu terburu-buru. Ingat untuk awal-awal konflik, mungkin sehari 10 artikel kita bisa posting. Iya kan? Hampir titik semua Iya kan? itu. Ya. Sekarang sudah berjalan 100 hari lebih. Ya. Mulai habis nih tenaga, mulai bosen nih nge-share. Banyak kan share capres sekarang, capres. Paham ya? Capres, ya. Gitu. Ada sih berita tentang Palestina, tapi yang dibahas adalah capres mana yang dukung yang mau membela kemerdekaan Palestina. Nggak salah. Itu hak individu kita untuk nge-share apapun, hak individu kita. Saya cuma mengingatkan bahwa persaudaraan itu harusnya lebih penting daripada apapun. Maaf ya, itu tiga-tiga capres muslim semua. Iya kan? Muslim semua. Ya. Kita ribut berkelahi antar pendukung dapat apa? Ngolok-ngolokan, Iya kan? gondok-gondokan. Kalau kita nge-share tentang Palestina, nyata musuhnya Yahudi. Iya. Kalau nge-share masalah capres, musuhan sama siapa? Islam juga. Makanya kan gitu. Jadi kalau masalah berita-berita timbul tenggelam ya biasa, karena emang kita setiap hari menghadapi kondisi dunia yang berubah-berubah. Ya. Sebelum masalah capres kita sempat dihajar dulu tentang isu Rohingya. Rohingya ya, Iya kan? yang datang katanya by design juga. Ya, katanya by design juga. Dan emang sebagian ada yang by design kalau saya lihat, sebagian ada yang memang murni. Ya, tapi penyelidikan harus dilakukan dulu. Makanya apa ya bahasanya? Ya emang begitu keadaan kita. Jadi wajar kalau naik turun. Maka tadi saya pasang target minimal buat saya sama teman-teman komunitas di Nyepam. Satu hari minimal posting satu berita saja soal Palestina. Cukup satu aja dulu. Yang penting menunjukkan kita nggak lupa. Nggak lupa. Gitu aja.